Ladies and gentlemen, this public consultation is organized as a forum to gather some input and aspiration from stakeholders regarding the draft revision of MEMR Regulation Number 7, 2019, concerning the management and utilization of oil and gas data. So, distinguished ladies and gentlemen, to open this business forum session, we would like to invite the Director of Upstream Oil and Gas Development, that represented by Mr. Duyadi Nugroho as the coordinator of unconventional oil and gas and carbon storage division. So, please, Mr. Dwi. Thank you for coming to this session. And I think it's already mentioned by MC to the CEO or the representative from the companies, oil and gas companies, and also from service company. Some of gentlemen here I already recognize. And thank you for your coming. And also from my colleagues from Rushdadin and also from BPMA from Aceh, and also from SCT Migas. Thank you for attending this session. So for the opening, why the regulation is always changed? Yeah, because we need them. So we will give the explanation of what is the background, the data management in Indonesia. It's very important because this is the windows of exploration is to see what happened in the subsurface and how do they export. So what we want to propose here. This is a consultation, public consultation. It means that we don't just socialize the result, but we are gathering inputs here, so you can sharing your idea and give the input, so we can develop, we can have the improvement of our data management. Uh, our colleagues from Pusdatin, Center of Data Management, is also here. They are full in charge for the collecting data and also the manage the data and also utilize the data, giving license for everything. So the urgency is here. We want to create a value of the data itself by giving the streamlined business when people access the data, or maybe utilize for the next further processing, so can create or hiding up the value of the data so everyone can unlock the potential in Indonesia. I think that's the opening of I'm here. The detail will be presented by my colleague here, Mr. Mami, about the urgency and also what's new in this revision. And of course, in the end of the presentation, this is open for you to give the inputs and so maybe have ask for the clarification. So the revision itself that we targeted will be finished this year can be achieved. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Mr. Dwi, for the welcoming remarks and for the opening this session. Ladies and gentlemen, as our main session will focus on the substantive discussion of the regulation that currently under revision. So for easiness of the understanding and a smoother discussion, let us continue with the bahan bahasa Indonesia. So, baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kami yaitu Bapak Mamik Cahyono selaku Inspektur Ahli Muda pada kelompok kerja minyak dan gas bumi non-konvensional dan penyimpanan karbon. Setelah sesi pemaparan selesai, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau tanggapan, dapat disampaikan pada sesi diskusi berlangsung. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Mamik Cahyono, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan. My name is Amit Cahyono. I'm with the non-conventional development and the carbon development also. Please let me present in Bahasa Indonesia for the simple discussion. So for the audience that cannot speak in Bahasa, we regularly we say so. Okay, shall we continue? Mohon bisa kita lanjut Mas Slide. Dalam rangka penyusunan peraturan perundangan, kita perlu mendengar aspirasi publik ya.
dalam hal ini masyarakat yang terkena impact atas peraturan yang akan kita terbitkan. Kemudian tujuannya yaitu untuk menerima masukan, tanggapan, dan pandangan. Selain itu, tanggapan dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis ya. Kemudian kapan kita laksanakan, yaitu pada saat tahap penyusunan peraturan perundangan. Jadi pada kesempatan kali ini IPA 50 kita pesan ke misi juga supaya kita melaksanakan partisipasi publik Permen 7 tahun 2019 dan perubahannya. Next slide. Jadi berdasarkan atas kompilasi atas data kami terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data migas worldwide ya. Jadi pada intinya ada beberapa rezim dikelola oleh National Oil Company atau dikelola oleh pemerintah secara full. Kemudian masing-masing itu memberikan advantages ya, baik terhadap kontrak yang diupayakan secara konsesi atau secara PSG ya. Tapi pada intinya bahwa kita cari kelebihannya, yaitu pertama kita saat ini sudah pada tahap digitalisasi ya. Jadi untuk percepatan pengambilan keputusan seperti halnya di Malaysia, kemudian di US atau di Norway. Selain itu dengan digitalisasi data serta sharing data dapat meningkatkan efisiensi eksplorasi dan eksploitasi ya. Jadi tujuan kita seperti disampaikan dalam pembukaan tadi, bahwa kita menuju ke pengelolaan dan pemanfaatan data migas yang lebih baik. Next. Jadi untuk memantik bapak-bapak, tamu-tamu dari perusahaan pengelola data ya. Jadi kami harap inputannya juga dalam diskusi yang produktif. Pertama bahwa tren global pengelolaan data saat ini itu ada suatu semacam standarisasi, kemudian transparansi, serta aksesibilitas ya. Standarisasi diaplikasikan dalam bentuk suatu standar seragam termasuk format data dalam seluruh siklus hidup PSG ataupun kontrak. Kemudian transparansi ya. Once data itu melewati masa kerahasiaan, maka menjadi domain publik. Kemudian aksesibilitas, jadi dari web base bisa diakses visualisasi atau processing secara live gitu, yang melibatkan data dalam jumlah teraan atau petabyte. Kemudian hal-hal tersebut mempertimbangkan SWOT yang ada ya. Jadi kalau strengths-nya itu adanya kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah. Kemudian infrastrukturnya melibatkan cloud native yang masif dan efisien. Namun demikian kelemahannya yaitu sangat bergantung pada vendor global ya. Karena kalau secara swadaya pemerintah melaksanakan sendiri sepertinya secara manpower ataupun funding agak berat juga ya. Kemudian kompleksitas migrasi data legacy yang dalam jumlah besar, karena mungkin data-data lama itu masih dalam format yang masih lama, jadi belum standar saat ini belum applicable ya. Kemudian untuk mengkonvertnya itu memerlukan suatu sumber daya yang besar. Kemudian dari opportunity ini kita bisa raih bahwa melalui transparansi data ini kita bisa menarik data investasi, kemudian bahkan juga adopsi AI ya, karena memang sekarang sudah mulai masif pemanfaatan AI, terutama untuk penemuan cadangan marginal. Namun demikian terdapat threat ya, apabila sangat bergantung pada internet, serangan cyber terhadap data strategis itu juga dapat menimbulkan kekacauan juga. Kemudian resiko geopolitik serta data sovereignty ya, terkait kedaulatan data lintas batas. Next slide. Jadi sesuai di buka Pak Dwi tadi bahwa terdapat suatu urgensi kita melaksanakan revisi Permen ini, yaitu pertama berdasarkan masukan dari kontraktor bahwa terhadap data yang dimohonkan izinnya terdapat kekurangan waktu ya. Jadi Permen data existing itu kan berlakunya ada 6 bulan, ada 1 tahun ya. Tapi terhadap untuk kepentingan tertentu, dia untuk evaluasi kemudian pengolahannya memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi
coba kita adopsi di permen yang baru ini. Kemudian kedua, pada tahun 2024 kemarin kita sempat menerbitkan 2 ketentuan peraturan perundangan terkait pengembangan BIPK ya, wilayah izin penyimpanan karbon, di mana di situ dituangkan bahwa terdapat kewajiban penyerahan data apabila sudah running ya, kalau kegiatan penyimpanan karbon atau eksplorasi zona target injeksi jalan, kita harus manage datanya. Nah, kita coba tuangkan di rancangan permen ini. Namun demikian, kami saat ini masih dalam tahap penyiapan WIPK sendiri ya, jadi belum ada WIPK yang akan di launching atau telah di launching. Kemudian nomor item 3, izin pemanfaatan data. Jadi pada PP 28 2025 terkait perizinan berusaha OSS, pengaturannya itu sudah tidak terlampir di lampiran PP tersebut, sehingga kita perlu masukkan lagi dalam suatu ketentuan permen ya, karena memang sudah tidak diatur di PP 28, kita perlu atur lagi. Kemudian di item nomor 4 terdapat suatu kebutuhan pemanfaatan data migas yang berasal dari hasil survei umum sebagai pemenuhan komitmen kerja pasti pada wilayah alih kelola atau perpanjangan, kemudian komitmen pasti eksplorasi pada wilayah kerja yang reguler. Selain itu juga simplifikasi Permen 7 ya. Permen 7 ini pernah dirubah juga melalui Permen 1 tahun 2021, sehingga ini untuk perubahan kedua kali. Jadi kalau kita bentuk perubahannya dalam bentuk revisi, jadi tiap kali kita refer kita harus buat 3 permen berlainan, jadi kayaknya kok sangat kurang praktis ya. Coba kita tuangkan dalam 1 permen, jadi sudah mencakup permen-permen yang lama serta tambahan-tambahan yang baru. Next. Kemudian dengan revisi permen ini, manfaat yang kita ambil bahwa untuk pengajuan IPD ke depannya, masa berlakunya bisa lebih dari 1 tahun ya. Maksudnya bisa diperpanjang, jadi apabila kajiannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, ya bisa diperpanjang. Kemudian sebelumnya itu 3 izin, ada yang berlaku untuk 6 bulan dan 1 tahun. Sekarang kita samaratakan, jadi 1 tahun dengan perpanjangannya 6 bulan untuk semua izin, yaitu izin untuk pengalian interest, untuk bukan data, untuk terkait diskus data untuk pengalian interest, kemudian untuk publikasi makalah, dan yang pertama untuk evaluasi data untuk proses ya di tempat lain. Kemudian simplifikasi seperti saya bilang tadi, jadi kita cukup refer 1 permen, tidak perlu membuka-buka 3 permen yang lain untuk terkait pemanfaatan dan pengolahan data. Kemudian sebagai enabler untuk bagi pemerintah memanage data dari hasil eksplorasi zona target injeksi, itu pada wilayah izin penyimpanan karbon, serta kegiatan operasi penyimpanan karbon. Yang kedua, memungkinkan data hasil survei umum digunakan sebagai pemenuhan komitmen pasti serta komitmen kerja pasti. Next slide. Jadi secara timeline kami sudah berkolaborasi bersama Pusdatin ya, dan tahun 2025 awal, karena memang amanat mandat permen dan PP yaitu Perpres 14, kemudian permen 16 di tahun 2024. Selanjutnya kami sudah menyusun DIF dan juga DIP dan draft. Kemudian pada Maret 2026 kita coba memunculkannya dalam program penyusunan peraturan perundangan di Kementerian SDM. Jadi utang kita ya di tahun 2026 kita harus menyelesaikan permen ini, karena kalau enggak kita harus memasukkannya lagi di Proksum untuk 2027. Jadi bagi teman-teman, semoga kita bisa berkolaborasi ya, bisa menyelesaikan permen ini di tahun ini. Kemudian saat ini tanggal 21 Mei
di kesempatan ini kita mengadakan konsultasi publik. Next. Jadi secara umum isi permen dalam 8 bab plus 5 lampiran ya. Bab pertama ketentuan umum, kemudian bab kedua klasifikasi data, perolehan dan kerahasiaan data, kemudian bab 3 penyerahan data, bab 4 pengelolaan data, bab 5 pemanfaatan data dan keanggotaan, kemudian bab 6 alih media pemusnahan data, bab 7 isi pemanfaatan data. Jadi penuangan baru di sini terkait izin pemanfaatan data, kemudian bab 8 ketentuan penutup dan plus lampiran. Next slide. Untuk ketentuan umum biasa berisi terkait definisi ya, definisi A itu sampai Z. Kemudian tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan data sendiri yaitu untuk mengakselerasi eksplorasi dan eksploitasi, kemudian menganggap bahwa data itu bukan sesuatu hal yang terbatas, jadi semakin dapat dipublik, semakin dapat diakses umum, bisa mengenhance eksplorasi dan produksi ya. Kemudian terkait kerahasiaan data di pasal 3 bahwa data memang ownership by government ya, dalam hal ini Menteri SDM. Kemudian terkait data-data yang masih dalam masa kerahasiaan harus dimohonkan untuk izin pemanfaatan datanya. Next slide. Oh ya Bapak Ibu, di slide sudah kami sertakan link ya. Jadi kalau ingin mendownload link rancangan permen ataupun memberikan tanggapan dalam bentuk tabulasi sudah kami sertakan dalam link, dapat langsung diakses. Kemudian untuk bab 2 terkait klasifikasi data, perolehan dan kerahasiaan data. Jadi sudah kami pilah-pilah ya, ada yang kami kasih panah sama warna yang lain warna hijau. Jadi untuk warna yang hijau itu yang hal yang tambahan baru ya. Jadi untuk klasifikasi data dibagi menjadi data umum, data dasar, data olahan, dan data interpretasi yang memiliki masa kerahasiaan masing-masing. Kemudian hal yang baru ini yaitu terkait hasil dari kegiatan eksplorasi target injeksi dan penyimpanan karbon berdasarkan skema perizinan perusahaan masuk dalam data yang kita coba atur di permen ini. Kemudian pasal 5 kita buka hal baru juga yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa terkait hasil survei umum bisa dimanfaatkan sebagai pemenuhan terkait pengalian sisa komitmen pasti, sisa komitmen kerja pasti di wilayah terbuka. Jadi dapat digunakan sebagai pengukur kewajiban tersebut. Kemudian untuk hal yang baru yaitu masa kerahasiaan data eksplorasi dan eksploitasi dari CTI dan penyimpanan karbon sama yang skemanya berlangsung selama 4,6 dan 8 tahun. Di situ juga diatur terkait masa kerahasiaan data dari sisa kompas serta masa kerahasiaan data usulan dari untuk WIPK pada seleksi terbatas. Next slide. Kalau yang ini masih original ya, jadi tidak ada perubahan, cuma kita refreshment ya. Jadi secara umum pencerahan data itu bisa didapatkan dari survei umum, kemudian studi bersama, kemudian data migas itu bisa data eksplorasi, eksploitasi. Kalau untuk dari survei umum ini dari PU penyedia jasa survei umum, kemudian di situ ada rencana penyerahan oleh badan usaha. Terkait penyerahan harus diverifikasi oleh Dijen Migas yang dibantu oleh Dirjen SDM. Kemudian ada penandatangan berita acara. Dan terkait pengelolaan diatur di dalam lampiran. Kemudian untuk studi bersama alurnya sama ya, jadi diserahkan oleh BUT yang mengusulkan JS, diverifikasi oleh Dijen Migas dan Sudatin, selanjutnya ditandatangani berita acara dan di situ juga ada masa kerahasiaan data kegiatan studi bersama juga. Next. Yang ketiga, penyerahan data eksploitasi dan eksplorasi di sini sudah mulai melibatkan SKK Migas ya. Jadi ya yang terlibat kontraktor SKK Migas, Dijen Migas dan Sudatin. Data waktu penyerahannya sendiri 3 bulan setelah kegiatan berakhir untuk WK eksplorasi, 2 bulan setelah terminasi, dan untuk WK eksploitasi 2 tahun sebelum terminasi. Kemudian dilakukan dan verifikasi ya, dalam hal ini SKK Migas dapat dibantu oleh penyedia jasa.
serta terakhir penandatangan berita acara penandatan. Kemudian untuk bagian keempat, bagian baru ya yang kita usulkan untuk eksplorasi zona target injeksi dan penyimpanan karbon. Di situ ada pihak baru dan jadi ada BUT melaksanakan kegiatan eksplorasi CDI dan penyimpanan karbon. Kemudian alurnya sama dengan JS atau yang survei umum tadi, hanya dengan Dijen Migas dan Statin. Tata waktu kurang lebih sama. 3 bulan setelah kegiatan berakhir, kemudian untuk izin eksplorasi CTI 3 bulan setelah terminasi untuk penyimpanan karbon 2 tahun sebelum terminasi, kemudian dilakukan verifikasi serta penandatangan berita acara. Next slide. Ini hal lama ya yang udah sebelumnya diatur terkait tekanan data pada wilayah kerja yang mengalihkan seluruh PI-nya, memang harus ada serah terima. Kemudian di situ ada penandatangan berita acara juga. Kemudian pasal 11 hak kontraktor mengajukan izin pemanfaatan data pada wilayah kerja yang dioperate sebelumnya. Di pasal 12 yang kita atur sebelumnya tadi, pencerahan data dari kegiatan pelaksanaan komitmen kerja pasti juga melibatkan SKK Migas ya. Kemudian dilakukan verifikasi oleh SKK Migas setelah dilakukan tanda tangan berita acara pencerahan. Next slide. Bagian ke-6 terkait sisa komitmen pasti juga melibatkan SKK Migas, kontraktor, Dijen Migas dan Pusdatin. Kemudian dilakukan verifikasi, terakhir penandatangan berita acara pencerahan. Bagian ke-7 yaitu di kegiatan unit pelaksana badan usaha startup atau perguruan tinggi yang jadi mengakomodir di luar atas yang tadi. Di sini ada pelaksana dan juga perguruan tinggi. Dalam hal ini cukup melibatkan badan usaha, BUT, perguruan tinggi, verifikasi oleh Dijen Migas dan Pusdatin. Setelah terakhir dilakukan penandatangan berita acara. Kemudian ini pasal umum aja 15, 16, 17 bahwa pihak yang koordinasi kalau kaitannya dengan data eksplorasi eksploitasi dengan SKK Migas, namun kalau belum pada tahap kegiatan di wilayah kerja ya antara BU, ya antara Dijen Migas dan Pusdatin ya. Kemudian biaya pencerahan data dapat diklaim sebagai biaya operasi sesuai kontrak kerjasama. Next slide. Di bab 4 pengelolaan data, pengelolaan data meliputi perolahan, administrasi, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahannya. Jadi administratif aja di sini. Pengolahan dapat dilakukan oleh unit pelaksana SKK Migas anggota dan non anggota. Kemudian setelah diolah di masyarakat kan itu berlaku selama 5 tahun. Kemudian penataan data sesuai lampiran 1 permen. Kemudian untuk penyimpanan data, format data, media data, lokasi sesuai lampiran 2 permennya. Thanks. Kemudian kewajiban perawatan dan pemeliharaan data, termasuk pengelolaan data secara Pusdatin oleh Menteri dengan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini melalui penugasan atau badan usaha lain ya, melalui kontrak kerjasama pengolahan dan pemanfaatan data. Pembiayaan melalui sistem iuran keanggotaan dan apabila sisa disetorkan ke kas negara. Tapi kalau kurang gimana nih? Apakah pernah dijajah atau belum? Kemudian di pasal 26 ini pasal baru ya, terkait pengolahan data berlaku metodis terhadap dari kegiatan eksplorasi CTI dan penyimpanan karbon berdasarkan perizinan usaha. Dalam hal pengolahan data oleh kontraktor selama masa KKS ada ketentuan dilarang memusnahkan data, kemudian melaporkan dan memberikan akses data pada Pusdatin, kemudian Dijen Migas dan SKK Migas dengan biaya operasi dari biaya operasi KKS. Next slide. Pengolahan data dapat dilakukan untuk CTI selama ini pasal baru ya, kita titip untuk wilayah izin penyimpanan karbon di mana ada kegiatan eksplorasi CTI dan penyimpanan karbon. Selama masih izinnya dilarang memusnahkan, kemudian memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk pengolahan data ditentukan dalam permen sendiri. Next.
untuk membership dan pemanfaatan. Jadi ini pasal baru ya. Jadi di pasal Permen yang tahun 2000, kalau nggak salah nomor tahun 2006 ya. Jadi dihapus di Permen 7 tahun 2019 bahwa kontraktor dapat memanfaatkan data dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk keperluan operasi dan mengelola di WBK-nya. Kemudian hal yang baru lagi untuk eksplorasi CTI dan penyimpanan karbon di wilayah izin penyimpanan karbonnya. Namun implikasi pasal ini ya bagi teman-teman juga perlu dicermati ya, karena apakah hal ini juga termasuk kalau untuk kegiatan di wilayah kerjanya sendiri, apakah kaitannya untuk kegiatannya namun dilaksanakan oleh subkontraktornya atau vendornya, apakah tidak perlu izin lagi atau cukup tanda tangan CA saja ya. Jadi semakin memudahkan lagi untuk pengolahan data yang dilakukan oleh vendornya kan. Kalau balik lagi ke sini kan memang untuk kepentingannya sendiri. Jadi kaitannya kalau publikasi makalah memang untuk kepentingan publik. Kemudian untuk pengalian bukan data, untuk disclose data pengalian BI memang untuk investor ya, beda pihak. Ya kalau yang ini apakah untuk vendor, apakah masuk sebagai bagian kontraktor atau enggak, itu perlu kita cermati. Kemudian pelayanan pemanfaatan data dilaksanakan oleh Pusdatin melalui sistem keanggotaan dan anggota. Memanfaatkan juga dapat untuk penawaran wilayah kerja baru ya, sudah bisa diakses pakai data di sini. Kemudian ada juga jangka waktu hasil kompas dibuka selama 6 bulan. Nah, ini kaitannya sama untuk apabila data komitmen pasti digunakan untuk JS ya. Kemudian pasal 32 sistem keanggotaan untuk akses penuh data tidak rahasia dan data yang lewat masa kerahasiaan. Jadi memang data rahasia tetap dimohonkan izinnya ya kalau untuk dimanfaatkan. Kemudian di dalam sistem keanggotaan diterapkan iuran sistem keanggotaan, ditetapkan dalam bentuk kontrak kerjasama antara Pusdatin dengan pihak lain. Next. Kemudian untuk non-anggota di pasal 33 ini dapat mengakses data umum dan data dasar yang tidak rahasia ya setelah melewati masa kerahasiaan di pasal 34. Ketentuan terkait eksplorasi CTI dan kegiatan penyimpanan karbon mengikuti pemanfaatan data. Jadi secara mutanis nggak perlu kita state ulang, kita secara mutaniskan aja. Dalam hal ini untuk keanggotaan yang membayarkan yaitu staf kontraktor diwakili oleh satu ya, memberikan hak bagi staf anggota untuk dapat mengakses, kemudian ditetapkan pada satu wilayah kerja saja. Iuran dapat dimasukkan di WPNW dan dapat diklaimnya sebagai koslet atau biaya operasi. Kemudian selain K3S, BUT perguruan tinggi juga dapat menjadi anggota dalam sistem keanggotaan. Kemudian untuk unit pelaksana mungkin sebagai contoh seperti P3GL atau landing gas dia, jadi memang domainnya domain penelitian tapi bagian dari pemerintah, sehingga untuk menjadi anggota tidak dikenakan iuran. Next. Ini hal yang aktivitas eksplorasi CTI dan penyimpanan karbon. Daripada kita bikin sistem baru yang sama sekali dedikated untuk kegiatan WIPK ya, ya udah kita nitip di Permen Data Migas ini, sama kurang lebih ya. Di situ ada konsorsium yang ditunjuk satu, kemudian dikenakan iuran per WIPK, kemudian dapat untuk akses biayanya dapat dikenakan sebagai biaya operasi ya. Di pasal 37 akses pakai data terkait studi bersama, setelah dokumen lengkap tidak dikenakan biaya. Kemudian apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib membayar ya sebelum diberikan kontrak ataupun izin eksplorasi CTI. Next slide. Kemudian bab 5 pemanfaatan data dan keanggotaan. Jadi untuk pemerintah tanpa dikenakan biaya ya,
dalam hal ini Dijen Migas, SK Migas, unit pelaksana atau instansi pemerintah lain. Kemudian SK Migas juga dapat untuk KKS yang masih berlaku juga dapat memanfaatkan dan menyimpan salinannya. Kemudian bagian keempat untuk pengiriman data ke luar negeri untuk kontraktor, kemudian pelaksana survei umum, pelaksana JS atau seleksi terbatas diperbolehkan mengirimkan data ke luar negeri dengan izin menteri. Next slide. Kemudian di bagian kelima, di situ dimungkinkan terjadinya pertukaran data ya antara K3S, Badan Usaha, BUT, kemudian crossing ke wilayah izin penyimpanan karbon, baik di dalam negeri dan luar negeri ya, tentu dengan izin menteri dan melaksanakan kewajiban dalam izin. Kemudian di bagian ke-6, untuk ini pengaturan juga existing baru di Permen 1 2021, jadi memang memerlukan pengaturan terkait akses data pada WK yang akan bergabung berakhir kontrak kerjasama ya. Jadi boleh mengajukan IPD, kemudian apabila IPD diberikan melaksanakan IPD sesuai dengan kewajiban di pasal 42 dalam hal PT Pertamina yang berminat. Untuk WK yang akan berakhir juga sama halnya mengajukan IPD juga ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh SK Migas. Next. Nah ini yang tadi untuk mengenable memungkinkan data survei umum dipakai sebagai pemenuhan KKP, komitmen kerja pasti dan komitmen pasti. Jadi dapat memberikan akses hasil survei umum pada kontraktor. Kemudian untuk pengolahan dan pemanfaatannya sendiri ngikut yang udah existing ya. Next slide. Di bab 5 ini terkait alih media dan pemusnahan data. Ya, jadi bahwa terkait pemusnahan data itu ada ketentuan perundangan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian untuk BPMA, pengolahan dan pemanfaatan data di Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan, dan kemudian verifikasi dan penyerahan dilaksanakan oleh BPMA. Next slide. Nah ini yang tambahan baru juga ya, jadi terkait izin pemanfaatan data ini sebelumnya pengaturannya di Permen 29 tahun 2017. Namun dengan adanya PP 28 tadi tahun 2025, pengaturannya sudah tidak dilampirkan lagi, jadi kita perlu atur ulang lagi di sini. Isi-isi pasalnya terutama yaitu jenis izin pemanfaatan data, untuk evaluasi pengolahan data, kemudian tujuan ilmiah, publikasi ilmiah, kemudian diskus data dalam rangka pengalihan interest, kemudian syarat dan tata cara pengajuannya yaitu mengajukan permohonan sebagaimana lampiran ya. Kemudian dari Dijen Migas melakukan evaluasi, dan apabila dilakukan evaluasi datanya secara lengkap, maka dapat diterbitkan izin pemanfaatan data. Dalam izin pemanfaatan data tentunya ada syarat ya, ada kewajibannya juga ya, di situ juga dituangkan seperti menandatangani confidentiality agreement dan mungkin kewajiban lain untuk pelaporan. Next. Jadi kita sama ratakan ya. Untuk jangka waktu izin itu flat, semuanya 1 tahun, kemudian dapat diperpanjang 6 bulan tanpa ada batas maksimalnya, boleh berkali-kali ya. Kemudian kewajiban diatur di lampiran 5, memungkinkan juga pemanfaatan untuk selain 3 item tadi, mungkin pemanfaatan untuk pengiriman atau pemanfaatan untuk pertukaran ya, jadi juga diatur. Kemudian tentunya terkait izin ini di pasal 57, di situ ada pasal pembinaan dan pengawasan ya. Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin pemanfaatan data. Di dalam pembinaan dan pengawasan tentunya ada sanksi. Next slide. Namun hanya sanksi administrasi ya, kalau sanksi pidana kan nggak boleh diatur di PP atau Permen. Kemudian di pasal 59 ini kita coba introduce baru, jadi norma fiktif positif dalam PP 28 2025 itu apabila dalam jangka waktu 15 hari ya, ini juga perlu kita matangkan dengan rekan-rekan
user apabila secara persyaratan sudah memenuhi, namun izin belum diterbitkan, maka izinnya dapat terbit secara otomatis. Namun jangan juga dilupakan bahwa dalam izin pemanfaatan data tersebut ada kewajiban juga yang harus dipenuhi, seperti penandatangan confidentiality agreement ya. Dan kalau publikasi masalah mengundang verifikator untuk verifikasi data di tempat. Kemudian di pasal 60 yang boleh mengirimkan permohonan yaitu yang mewakili melalui surat kuasa. Kemudian apabila selain itu yang bisa dititipkan atau dicalonkan tidak boleh di pasal 60. Next. Untuk ketentuan penutup, jadi mencabut Permen 7 2019 otomatis juga mencabut Permen 1 2021 ya, karena perubahannya, serta Permen 29 tahun 2017 sepanjang mengatur mengenai pemberian izin pemanfaatan data. Jadi dapat kami infokan pula terkait penyusunan Permen turunan PP 28 2025 terkait perizinan usaha berdasar risiko ya, sudah dalam tahap harmonisasi, dan kemudian penerapan kemungkinan di permen yang baru tersebut juga norma ini juga diterapkan, jadi mencabut Permen 29 tahun 2017. Kemudian di pasal 64 permen berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan pada tanggal yang sama. Next slide. Kemudian ini lampiran yang kita sertakan ya. Di situ ada standar katalog pengadministrasian dan pendataan data, kemudian persyaratan penyimpanan data, format media simpan, pemusnahan data, persyaratan jangka waktu penerbitan dan kewajiban izin dan pemanfaatan data. Yang baru di lampiran yang lain ini yang jadi terkait izin pemanfaatan data pengaduannya baru, dan di situ syarat-syaratnya di situ bisa dilihat. Seperti halnya di pasal sebelumnya juga sudah diatur ya. Next slide. Demikian paparan terkait revisi Permen 7 tahun 2019 dari Dirjen Migas. Kami mohon masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini bersama kami juga ada rekan-rekan dari Pusdatin ya. Kemudian user dari Permen ini dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu. Semoga masukan Bapak dan tanggapan dari Bapak sekalian serta pemantik diskusi tadi ya terkait implementasi AI, kemudian standarisasi, kemudian keterbukaan. Mohon juga mungkin apabila ada usulan-usulan, boleh Mbak ke yang slide sebelumnya. Jadi ada QR code itu ya, di situ sudah kami attachkan draft permennya, kemudian termasuk tabulasi apabila ada yang ingin dirubah atau ada masukan baru di luar konteks permen ini juga boleh, jadi sebagai bahan pengkajian kami. Untuk diskusi saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Mam. Champion over the presentation of the revision of MEMR Regulation number 7 of 2019. We will now open the floor for the question and answer session. So if there's any question related to the regulation, please feel free to ask. Perkenalkan, nama saya Anggi dari X. Terima kasih atas presentasinya. Saya ada dua hal yang saya ingin pertanyakan. Yang satu related dengan publikasi data ilmiah. Karena seperti kita ketahui, kita sekarang untuk meminta izinnya itu lewat website ya, apakah sekarang masih sama atau gimana? Terus yang kedua related sama data karbon. Nah itu data karbonnya gimana? What kind of data? Karena kan sekarang index lagi menurunkan CCS-nya. Jadi apa yang harus dikembalikan? Oke. Baik, pertanyaan pertama saya jawab yang mungkin bisa dibantu dari kepada Mas Fahmi atau Mas Yono ya. Jadi terkait aplikasi perizinan data tetap dilakukan secara aplikasi web based ya, yang sudah jalan selama ini tetap dilanjutkan. Jadi
sepertinya ntar kalau sudah diundangkan memang ada norma fiktif positif yang harus dipenuhi ya. Jadi dalam hal memenuhi kan lebih sendiri perizinannya. Namun demikian wajib tetap dievaluasi kalau kampanye ya, karena di situ dibunyikan bahwa pas kelengkapan muda ini mungkin ada suatu checklist ya. Mungkin kalau evaluatornya kelupaan ya dalam jangka waktu 15 hari itu lebih secara otomatis dengan kewajibannya sudah. Kemudian yang kedua terkait data ya, memang impact masalah memang akan melaksanakan kegiatan CCS ya di WK-nya. Kemudian di situ pasti ada data yang baru, yaitu dari zona target eksplorasi zona target injeksi ataupun apabila sudah running operasi penyimpanan karbon pasti membutuhkan repositori ya, pengelolaan juga. Itu udah kita atur di sini ya Pak. Jadi terkait data hasil eksplorasi zona target injeksi dan operasi penyimpanan karbon dalam skema kontrak kerjasama, pengelolaan dan pemanfaatan datanya berlaku mutadis terhadap. Jadi mirip di data migas secara umum, jadi sama aja. Jadi dia juga diserahkan ke Pusdatin, kemudian setelah diserahkan dimanage oleh Pusdatin. Jadi kalau dalam ruang lingkup wilayah kerja ya kurang lebih sama dengan wilayah kerja yang selama ini sudah berjalan, Pak. Walaupun kegiatannya non migas ya, karena CCS ataupun CCUS. Demikian Pak. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang pengen dikelirkan atau ditambahkan terkait konsultasi publik kali ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf ya agak serang lagi. Ada concern Pak di pasal 25 tentang penugasan ya, terhadap PT Pertamina Persero. Ya, betul. Ya, memang di permen yang existing sudah berjalan ya. Jadi mungkin dari teman-teman Pusdatin bisa. Iya, ini cuma ingin clear aja karena PT Pertamina Persero kan BUMN ya. Kalau di Undang-Undang BUMN yang baru nomor 16 tahun 2025, setiap penugasan BUMN kan membutuhkan peraturan pemerintah ya. Jadi tidak bisa menteri memberikan penugasan. Nah ini saya cuma kepingin lebih jelas supaya permen ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, itu aja sih Pak. Sebenarnya agak tadi saya berpikir ini penugasan. Soalnya kalau penugasan lewat PP Pak, kalau dananya kurang itu ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Mungkin koreksi kalau saya salah. Betul. Kami setuju dengan Bapak. Memang dalam pasal tertentu di sini memang masih memerlukan keterlibatan ya, terutama pelayan dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru ya. Betul. Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin Siap. kami bahas dengan internal dari kami bentuknya ntar seperti apa, karena yang sudah berjalan kan memang udah ya. Tapi mungkin dari teman-teman Pusdatin ini ada tanggapan lebih lanjut terkait hal tersebut, karena memang pas dulu disusun PP penugasan yang mau mewajibkan dalam bentuk peraturan pemerintah memang belum ada ya. Iya betul. Jadi itu sudah landing lah. Mohon Mas Hatta dan Mas Hayat. Ini undang-undangnya baru saja tahun 2025 Pak. Pasal 87C, 87D Pak. Nanti mohon izin dicek aja. Dari saja Bapak Ibu. Jadi memang di Permen 7 tahun 2019 ini untuk penugasan ke Pertamina ini sudah mulai muncul ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk klausul penugasan. Terus kemudian di Permen 1 2022 juga kembali di STIM. Ya artinya bahwa kalau kita melihat kronologis waktunya itu antara aturan terkait penugasan yang baru dari BUMN dengan adanya permen ini kan lebih duluan permen yang sebelumnya yang membayar. Nah terkait dengan kelanjutannya ini pasca revisi itu seperti apa nih? Nah ini kami memang belum ada wacana
untuk menghilangkan apa istilahnya opportunity gitu ya, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu kalau dengan Pertamina sendiri maupun dengan badan usaha ataupun dengan PLU yang ada di Kementerian SDM. Dan sebenarnya ini juga sudah distinct di dalam salah satu pasal, saya nggak lupa pasalnya di pasal berapa di Permen 1 tahun 2022. Kalau yang tadinya itu kalau di Permen 7 itu hanya membuka peluang penugasan ke Pertamina, tetapi di Permen 1 tahun 2022 ini ada 3 opsi gitu ya, Pak Yusrin. Yang pertama adalah dilakukan melalui Pusdatin sendiri. Yang kedua dilakukan melalui penugasan Pertamina. Dan yang ketiga adalah dilaksanakan melalui badan usaha ataupun PLU yang ada di bawah Kementerian SDM. Jadi sebenarnya kita membuka ruang untuk pelaksanaan pengelolaan data hulu migas ini. Nah, nantinya dan di dalam pasal ini pun kami belum ada wacana maupun untuk apa istilahnya ya, menutup opportunity untuk penugasan ke Pertamina. Bisa jadi itu masih tetap ada, di mana mekanisme prosedurnya itu mengikuti aturan yang baru pasca dikeluarkannya Undang-Undang BUMN ini yang dikeluarkan tahun 2025. Tidak menutup kemungkinan nanti juga misalnya di situ ada penugasan itu harus melalui 3 menteri kalau nggak salah ya, dan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, sama Kementerian SDM. Kalau memang opsi itu harus ditempuh, ya nanti itu kita lakukan gitu ya. Tetapi opsi untuk merevisi atau menghapuskan untuk Pertamina itu di revisi ini masih tetap terbuka, masih tetap ada. Mungkin sementara itu nih Pak jawabannya. Dari Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan Pak Mami, kita mengatur mengenai standarisasi dan keterbukaan data. Mungkin terkait hal tersebut, apakah ada concern yang akan disampaikan terkait keterbukaan dan standarisasi? Jadi kemarin ada teman-teman dari salah satu media company terkait data ini apa namanya? Memang di situ kita juga di istilah internal terkait klasifikasi data juga masih dalam pembahasan ya. Jadi ya mungkin secara langsung kalau tadi kan administratif apa terkait pengelolaan data dan izin pengelolaan data sendiri ya, izin pengelolaan data. Namun saat ini kami masih dalam penyusunan karena di salah satu pasal permen ini di situ ada terkait klasifikasi atau pengelolaan data yang olahan integrasi atau data dasar data umum tadi ya. Kita mulai rilis di situ, kemudian di lampiran permennya sendiri itu ada format datanya ya, ada format penyimpanan, ada format datanya sendiri. Jadi ya mungkin dari pembicaraan kita mungkin ada insight-insight baru yang bisa dituangkan di situ. Ya walaupun secara apa namanya nggak bisa diungkapkan di sini ya bisa diisi di tabel atau mengirimkan suatu kajian atau PowerPoint boleh. Jadi it's okay kalaupun nggak diungkapkan di sini. Terima kasih. Bapak Ibu bisa mengakses draft rancangan permen dalam QR code berikut. Termasuk memberikan tanggapan kalaupun di sini belum terpikirkan ya silahkan di situ juga ada semacam tabel boleh diisi. Tapi tolong jangan kalau udah ada yang isi dihapus ya, karena ya memang domain publik. Siap. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin lebih deep down ke salah satu bab bisa juga disampaikan, jadi kita bisa paparkan slide-nya. Adalah survei umum ya. Survei umum itu di sini masuk multi client data. Terus kalau itu bisa dipastikan sebagai komitmen pasti untuk WK eksplorasi itu sangat membantu sebenarnya. Jadi aku pengen memastikan apakah ini akan segera diterbitkan seperti itu atau gimana? Mestinya dia akan mengalihkan kegiatan di open area. Itu boleh Pak.
sepanjang disetujui oleh pemerintah. Oke, kegiatannya apa? Misalnya seismik. Oke, untuk mempercepat, karena waktunya hanya 3 tahun, untuk mempercepat itu ada opsi menggunakan spek survei. Tujuannya apa? Untuk mempercepat aja dan mempermudah perizinan, Pak. Karena yang jika dilakukan oleh spek survei itu karena lebih berpengalaman, lebih ini kan cepat, Pak. Nah, di situ cuma satu lagi yang harus digarisbawahi bahwa kerahasiaan datanya tidak mengacu azas spek survei, tapi mengacu azas pemenuhan sisa komitmen pasti. Artinya spek survei begitu kegiatannya selesai segera diserahkan ke kontraktor diserahkan ke pemerintah, dan ketika pemerintah dinyatakan bahwa kegiatannya pemenuhan nilai sisa komitmen pastinya selesai, maka kontraktor itu dapat kerahasiaan data 6 bulan. Sekali lagi hanya 6 bulan. Jadi tidak bila yang melakukan spek survei itu tidak menggunakan rezim kerahasiaan data spek survei, tidak. Tapi adalah kerahasiaan tetap mengacu pada peraturan ini. Yang mohon dipahami. Mungkin kalau mau tanggapan dari pelaksananya mungkin ada nih, salah satunya Mas Arief nih, seperti itu. Monggo Mas Arief, barangkali mau nambahkan pengalamannya seperti apa? Terima kasih Pak Fahmi. Hanya melanjutkan bahwa untuk sisa KKP itu memang perizinannya bisa melalui survei umum, dan kami pelaku survei umum itu hanya melaksanakan dan menyediakan servis kami dalam bentuk izin survei umum, meskipun tidak mengikuti rezim survei umum, jadi 6 bulan akan terbuka. Itu yang untuk sisa KKP. Mungkin pertanyaan dari Angki lebih ke arah komitmen eksplorasi ya, bukan ke arah sisa komitmen kan? Ya. Itu Pak Fahmi. Mohon maaf. Jadi coba saya perjelas lagi ya Pak Fahmi ya. Ini kan saat ini Inpex akan mendapatkan blok baru. Nah di situ kita komitmen pastinya adalah survei 3D. Survei 3D. Nah itu bagaimana kalau misalnya kita dengan melakukan multi client? Beda. Mohon maaf, untuk kontraknya apa ya? Akuisisi atau ini? Seismik. Akuisisi. Nah ini sepanjang pengalaman kami maka harus ada perubahan untuk kegiatannya itu, Pak. Kan jadinya kan beli ya. Beli atau memang ini mau tetap dilaksanakan tapi diwakili spek survei, itu akan berbeda, Pak. Ya, jika Anda mau beli, maka itu harus ada perubahan di sana. Jadi nggak related sama pasar. Belum, enggak. Beda. Gitu ya. Itu sebenarnya juga sempat terpikirkan juga dan pernah sebenarnya kayak gitu juga dilaksanakan di tempat lain, tapi memang belum tergambar secara clear dalam suatu regulasi. Nah itu mungkin nanti ini jadi masukan. Salah satunya nanti kita bisa kita tangkap di sini ya, kalau memang itu ternyata memang itu lebih mempercepat akselerasi istilahnya pengadaan data gitu ya, yaitu mungkin adalah suatu yang bagus juga kita sampaikan di situ. Ya sebenarnya benar sih Pak, maksudnya dalam arti kita memang tujuannya untuk mempercepat, karena kalau misalnya kita melakukan sendiri itu akan membutuhkan waktu, perizinan aja itu sudah makan waktu 1 tahun, sedangkan kita dikasih proyek eksplorasi 3 tahun misalnya, otomatis 1 tahun pertama aja udah habis untuk masalah perizinan, terus belum lagi kita melakukan interpretasi. Jadi kalau bisa melakukan dengan survei umum atau lain itu sangat membantu. Jadi ini terbuka ya, jadi Bang Mongko silakan kalau memang ada usulan yang sifatnya substansi, boleh silakan apa gitu ya, nanti kita carikan apakah yang dimaksud seperti itu gitu ya, terus kemudian mau membuat masukan berupa yang sudah jadi net misalnya, ini sebaiknya pengaturannya kayak gini, itu juga open sih sebenarnya.
Tadi sudah clear ya. Ya mungkin sedikit Pak Mami tadi juga disinggung terkait dengan salah satu revisi kedua ya Permen 7 tahun 2019 ini adalah membuka ruang untuk pengolahan data melalui artificial intelligence gitu ya. Yang artinya sebenarnya AI itu nanti di running di cloud. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama ini sebenarnya yang mengatur bukan dari Kementerian SDM, tetapi adalah Kementerian Komdigi, yaitu bahwa data-data yang akan disimpan di cloud itu harus di backup dengan klasifikasi data berbasis mitigasi risiko gitu ya. Nah, mungkin ketika ini dicantumkan ke dalam revisi di Permen 7 tahun 2019 yang kedua ini Pak Mami. Jadi kami mengingatkan kiranya nanti juga klasifikasi data berbasis mitigasi risiko ini juga perlu disiapkan juga gitu ya. Artinya once ketika ini ready untuk di-inject AI terhadap data-data hulu migas, dan saya yakin yang hadir di sini ini sudah tidak bisa mengelak lagi dari AI Bapak Ibu sekalian. Iya atau iya? Yes. Oh enggak ya? Salah menurut saya. Yes. Oh yes. berarti yang menjadi message kami adalah bahwa ketika ini diperluas untuk pengolahan AI, maka klasifikasi data ini menjadi concern juga agar ini juga dapat diselesaikan. Selain klasifikasi data berdasarkan jenis data, kalau berdasarkan jenis data ini tadi yang disampaikan Pak Amin tadi ya, ada data umum, data olahan, data interpretasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah data klasifikasi data berdasarkan mitigasi risiko. Jadi data itu mungkin juga ini Bapak Ibu sekalian K3S yang hadir di kesempatan hari ini juga mengkategorikan data-data yang ada atau yang disimpan oleh K3S ataupun yang dihasilkan dari kegiatan usaha hulu migas ini sebenarnya masuk dalam kategori data apa? Apakah data terbuka? Dengan menggunakan penilaian 3 parameter. Jadi kalau yang sebelumnya di Permen Kominfo ya saat itu ya tahun 2020 atau 2021 gitu, itu malah ada penilaian itu berdasarkan 5 parameter. Nah justru yang di Permen Komdigi yang baru di tahun 2025 tahun 2025 ekspornya langsung kalau jadi itu justru malah lebih simpel sebenarnya, ada 3 dan sebenarnya langkah untuk menuju ke situ itu tinggal one step closer aja. Jadi di sini teman-teman dari SKK Migas waktu itu sudah menyusun tim ad hoc untuk klasifikasi data berbasis mitigasi risiko, dan pada saat itu disusun itu menggunakan basisnya adalah yang Permen Kominfo ya yang tahun 2002. Oh, oke, masih surat edaran. Nah, itu sebenarnya sudah jadi sebenarnya pada saat itu. Nah, dengan adanya draft tadi ya, yang Pak masih dalam posisi public hearing tadi yang cuma menggunakan 3 parameter ini, sepertinya dari teman-teman SKK Migas juga sudah mulai menyesuaikannya Mas ya, mulai menyesuaikan. Jadi sebenarnya ini tinggal one step closer aja nih, artinya tidak memulai dari nol, tinggal melanjutkan saja apa yang sudah disusun oleh teman-teman dari SKK Migas dan juga tim expert TI dari masing-masing K3S ya Bapak Ibu sekalian waktu itu. Nah ini tinggal di embed saja menjadi lampiran
klasifikasi data atau turunan daripada revisi Permen 7 tahun 2019 yang kedua ini, revisi yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mumpung di sini juga merevisi Permen 7 tahun 2019 yang selalu menjadi dispute itu adalah serah terima data kegiatan eksplorasi migas. Yang mana di situ di state bahwa paling lambat adalah 3 bulan setelah kontrak berakhir. Eksplorasi ya. Kalau eksploitasi sudah pas 2 tahun sebelum kontrak kerjasama berakhir. Nah, yang selalu menjadi dispute adalah ketika serah terima data ini dilakukan, memang sudah lewat masa terminasi. Sepanjang tidak lebih dari 3 bulan berarti masih sesuai dengan Permen 1 tahun 2022 atau Permen 7 tahun 2019 itu belum dirubah sama sekali. Tetapi kendalanya adalah ketika kita meminta compliance terhadap lampiran 1 yaitu tentang cataloging data, lampiran 3 terkait dengan masalah formatting data. Ini dari K3S berdalih bahwa kontrak kami sudah berakhir, Pak. Nah, mungkin ini akan lebih pas gitu ya ketika serah terima data untuk masa eksplorasi ini bisa digeser. Mungkin kalau untuk produksi itu adalah 2 tahun sebelum terminasi. Nah, alangkah lebih baiknya untuk masa eksplorasi dengan asumsi bahwa jumlah data eksplorasi itu lebih kecil daripada produksi, itu bisa di starting untuk 1 tahun sebelum terminasi. Artinya terminasi itu seharusnya sudah clear and clear, sehingga ketika ada kekurangan data yang terjadi pada saat proses serah terima data itu bisa dipenuhi di situ. Tidak ada exit clause lagi bahwa Pak kami sudah berakhir, kami sudah tidak ada anggaran, tetapi itu masih bisa dilakukan karena kontrak belum berakhir. Mungkin itu Mas Mami 2 hal yang mungkin menjadi catatan kami. Dan sebenarnya kalau kita lihat tadi sekilas gitu ya, terkait dengan serah terima data gitu kan. Ini kan berarti ada 2 rezim ya, artinya kalau izin eksplorasi yang artinya berangkatnya CCS CCUS itu karena proses bukan dari K3S tetapi dari atau proses lelang atau pemberian izin gitu ya terhadap lelang ya, berarti ya proses lelang baru, berarti kan izin dan tidak melalui SKK migas, berarti kan artinya proses serah terima datanya adalah seperti survei umum gitu kan ya. Jadi dari badan usaha izin survei badan usaha ZTI atau penyimpanan karbon itu ke Dijen Migas, kemudian ke ke Pusdatin. Namun kalau berangkatnya dari K3S berarti mengikuti yang proses sebelumnya gitu. Dan mungkin satu hal lagi ya, mungkin yang kami belum melihat juga di sini adalah ketika K3S ini under SKK Migas, maka ketika serah terima data dan juga proses-proses selanjutnya kan dengan SKK gitu. Tapi kalau yang BPMA ini belum terlihat itu Mas. Nah, mungkin ini juga mungkin diakomodir juga untuk pengelolaan minyak dan gas di wilayah Aceh. Ini juga artinya mutatis mutandisnya itu bukan hanya terhadap seluruh pengelolaan data minyak dan gas mengikuti ZTI dan juga penyimpanan karbon, tetapi juga apa yang berlaku di SKK Migas itu juga berlaku di BPMA. Dan salah satu pesan lagi Pak Mami, karena ini mencabut Permen 7 tahun 2019, tolong dipastikan agar apa yang ada di Permen 7 tahun 2019 yang masih berlaku dan belum digantikan oleh Permen 1 tahun 2022
dan juga Permen 1 2022 yang menggantikan beberapa pasal di Permen 7 tahun 2019 ini diserap di dalam rancangan revisi yang kedua ini, Mas. Iya. Once ketika itu ketinggal, Mas, waduh, nanti cukup repot juga. Mungkin itu, semoga tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai memberikan dengar, jadi saya capture 5 poin ya, intinya terkait AI, kemudian serah terima data eksplorasi di extend ya, kemudian terkait EPPMA, pengolahan data dan pencerahannya juga, kemudian koherensi antara permen yang dirubah pertama ya, kemudian kita tuangkan lagi di sini seperti apa. Saya senang nih tadi Mas Anton menyinggung AI ini, jadi setelah dikulik-kulik ya keluar juga infonya bahwa SKK Migas tadi Mas Anton bilang one step closer ya, jadi itu di embed. Jadi ya memang terima kasih Mas Anton, teman-teman sudah catat sambil kita pematangan internal lagi ya. Jadi kemungkinan kedepannya kita masih perlu koordinasi lagi. Tadi satu terkait implementasi AI dalam bentuk lampiran atau embedment pasal. Saya kurang tahu juga karena tadi hanya pancingan, yang kepancing malah Mas Anton ya, alhamdulillah. Jadi kalaupun dari SKK Migas sudah hampir matang ya, semoga koherensinya ada ya, jadi bisa kita embed. Kemudian untuk penyerahan data eksplorasi ya kita coba diskusikan lagi dengan teman-teman di eksplorasi, semoga bisa juga dapat diimplementasikan. Tapi terima kasih Mas Anton, catatannya coba kami follow up. Kita koordinasi lagi lebih erat lagi ya. Terima kasih. Okay, thank you, ladies and gentlemen, for the constructive discussion. We hope that this session can provide useful insight for us. Ladies and gentlemen, for more information regarding the business forum material and other oil and gas investment materials, you can access through the QR code at the registration desk. And also, if there's any input for the revision of MEMR Regulation Number 7/2019, please feel free to submit your aspiration through the previous QR code. And with the end of the Q&A session, this is also bring us to the event to a close. So thank you very much for the participation and the enthusiasm. Ladies and gentlemen, before we are officially ended our session, we would like to invite you for a photo session.